Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Tepuk tangan dong. Kita di sini di rumahnya RRI Radio Surabaya. Iya, di Padepokan Seni ya. Betul sekali. Ketemu lagi di acara Obrolan Budaya RRI Net. Terima Asik. kasih sudah kembali menyaksikan tayangan obrolan RRI Net kali ini bersama kita bertiga. Saya Jo Adi Yuanda. Saya Aneriangga. Aku pikir berurutan, kenapa dia diam saja ya? Saya Neng Rina Setiawati, sing paling ayu dhewe sak Bojonegoro. Alhamdulillah, ya daripada nggak ada yang muji. Oke, Iya. baik kalau begitu. Iya, kita pengen tahu dulu nih bagaimana Apa? kabar Anda pemirsa di rumah. Pesan kita hanya satu ya, selalu utamakan protokol kesehatan, gunakan Betul. selalu masker atau face shield untuk melindungi Anda dan keluarga dari paparan virus COVID-19 atau corona Iya, ya. betul sekali. Dan Di pada episode kesempatan- hari ini Betul. kita mau ngapain sih sebenarnya? Nah, episode kali ini pemirsa dan juga Rina dan Ana, kita akan mengajak Anda untuk kembali mengenal budaya tari kreasi ya, Kalau khususnya. yang episode lalu kita ngomongin tari tradisional Jawa Timuran. Nah, yang kali ini kita juga masih berbicara seputar tari kreasi, dilihat dari busana dan juga tata riasnya. Wow. Berarti ini cocok sama fashionku ya Mas Jo ya? Hah? Kalau fashionku ini kan mirip seperti artis Hollywood. Oh iya. Ya kan? Wajahnya udah mirip Rihanna. Rihanna. Bodinya udah mirip kayak Selena Gomez. dari depan. Kalau dari samping Ya, iya artis. Artis sopo? Artis. Empok Alpa. Pancet ae kok ono liyane ta Mas Jo. Ya sudah, tenang saja. Nanti kita akan sama-sama belajar ya Rina, Ana ya. Yang pasti kita juga ingin mengundang Anda yang ada di rumah ataupun juga yang ada di studio untuk juga bisa bertanya langsung kepada narasumbernya. Baik. Penasaran pengen tahu siapa narasumbernya? Langsung saja kita panggil beliau Dimas Pramuka Atmaji, koreografer dan penata busana tari. Yeay, selamat datang. di Selamat Padepokan malam. Seni. Monggo. Mas Menara. Pram, apa kabar? Sehat. Silakan. Baik-baik. Wah, Alhamdulillah. Sehat selalu ya semuanya. Iya, alhamdulillah. Seger-seger. Malam hari ini Mas Pras sudah hadir di studio untuk bisa ngobrol-ngobrol seputar busana tari kreasi dari sudut pandang nanti lebih kepada busananya ya, busana dan juga kepada Tata rias. tata Perkembangannya riasnya. juga, tata Betul. riasnya juga begitu. Betul. Karena kan yang tari kreasi itu adalah perkembangan dari tari tradisional begitu. Jadi pasti ada modifikasi-modifikasi yang dilakukan di situ. Emang mobil aja yang dimodifikasi Iya gitu ya sudah kan? kalau begitu. Tapi sebelumnya kita persilakan dulu. Monggo, iya, duduk dulu. duduk. Duduk dulu. Kamu Ah. jangan duduk Jo, tetap Hah, berdiri. kenapa? Aku dulu yang duduk. Sesuai Baiklah. dengan umur Mas Jo, kan lebih Baiklah. tuanya dia terus maju. Iya, dan kamu terus paling- baru aku. Baiklah, sebelum nanti kita akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan Mas Pram, pemirsa, kita akan saksikan terlebih dahulu sebuah tarian yang telah menyabet sebagai tarian terbaik ya, dengan penata tari terbaik dan juga busana terbaik di tahun 2006. Ini berjudul tari Gelung Room. Bukan gelung, geleng. Gelang, oh ini bahasa Madura ya? Geleng room. Artinya apa? Gelang harum. Oh, kita saksikan bersama-sama. Ini dia tariannya.
Adematena laki sedeking soroja tokaran ning laki aduh male gempah king rajukena ring gendang Ini tadi adalah tari Gelengsok Geleng Or Room ya, dan kita sudah kedatangan beliaunya yang mengkreasikan atau kreatornya atau penciptanya. Oh ini jadi tari kreasi ya? Iya, tari garapan baru. Tari garapan baru. Tari garapan baru. Oh benar-benar dari awal gerakannya sampai akhir itu baru ya? Iya. Untuk pemilihan lagunya tadi saya sangat bisa menikmati loh. Anda iya. berdua nggak bisa kan? Tapi saya menikmati sekali, gerakannya sangat energik sekali. Tetapi sebelum nanti kita akan bahas tentang tari kreasi ini, kita pengen flashback dulu bahwa tari kreasi ini sudah pernah tampil di Istana Negara sudah sebanyak berapa kali saya? Tari Geleng Room itu diundang oleh Presiden kira-kira 7 kali. 7 kali, luar biasa. Hebat. Dan sudah menyabet gelar sebagai tari, penata tari dan juga busana terbaik begitu ya. Juara umum waktu itu tahun 2006. Juara umum tahun 2006 dan luar biasa Mas Pram ini ternyata juga banyak sekali menyabet gelar dan juga penghargaan-penghargaan lain di bidang seni tari dan juga busana ya. Ya namanya juga koreografer, namanya juga penata busana juga begitu ya kan, busana tari. Nah itu dia. Kalau pada episode yang lalu kita sudah membahas soal tari tradisi Jawa Timur yaitu tari remo. Kali ini kita akan lebih melihat lagi satu karya mahakarya kalau saya boleh bilang. Ini mahakarya ya karena luar biasa. Butuh ide, bukan cuma ide tapi juga aktualisasi yang benar-benar total hingga melahirkan tari yang luar biasa. Ini tari Geleng Room ini ditampilkannya pada saat apa sih Mas Pram? Begini, awalnya saya berbicara tentang penciptaan ya supaya nanti busana juga mengarah ke sana ya. Siap. Jadi penciptaan tari Geleng Room itu awalnya kami mengangkat sebuah budaya Madura yang dimana perempuan Madura itu adalah penopang kehidupan di dalam keluarganya. Wonder Woman ngono loh kayaknya ya. Bener. Dan Jadi, mereka bekerja apalah koneng. Tahu apalah koneng? Apalah koneng memeras keringat. apalah Iya. koneng. Jadi yang saya angkat di sana adalah semangatnya. Nah,
ketika saya melihat orang Madura waktu tahun-tahun 2000 ya, itu orang Madura yang masih berdandan cantik, terus ada cubit-cubit merah di dahinya, terus pakai kebaya begini, kadang-kadang kelihatan Udelnya, pusarnya ya, ya, pusarnya. terus pakai apa namanya yang kain di Kain. atas mata kaki, Iya. terus pakai bingle, kan. Bingle. Tetapi dia tidak apa ya namanya, tidak rikuh ketika dia harus mengambil barang bekas, harus mencari sesuatu, harus berjualan apa dengan masih cantik seperti Tetep itu. ayu. Iya. Kayak Itu aku. adalah ilham saya untuk mencari menciptakan tari itu. Iya, Mas Bram, Anda tertarik sekali untuk melihat ini kan melihat satu ide ya awalnya kan itu kan ide di daerah Madura. Kenapa ini jadi kemudian Anda tertarik gitu, latar belakangnya karena apa? Apa karena memang wanita itu pekerja keras kalau di Madura atau karena memang ada unsur-unsur budaya yang ingin Anda tampilkan di situ? Iya. Jadi begini. Saya di tahun-tahun sebelumnya sudah mengangkat menciptakan tari Lenggang Surabaya misalnya, itu latar belakangnya Surabaya, Yeah. untuk menyambut tamu di Surabaya. Yeah, yeah. Terus waktu itu juga Emprak itu saya mendapatkan penghargaan dari Bupati Emprak bahwa itu Yeah. tari dijadikan tari khas Emprak, Emprak. khas Kabupaten Blitar sebagai tari persembahan. Ya. Itu di Blitar. Ketika saya diundang untuk kompetisi, Iya. saya berpikir bahwa saya belum mengangkat keunikan Madura ini. Oh, Gitu. Jadi iya, Madura iya, iya. itu sangat kaya sekali dengan hal-hal yang bisa dikembangkan dengan artinya agak bebas. Agak bebas Agak ya. bebas. Jadi gerakan pun bisa dieksplor Iya. lebih atraktif dan sebagainya. Iya, Karena iya, perempuan Madura itu sangat energik. Energik, betul. Iya, sangat Tadi apalagi kita- yang tadi memeras keringat, Memeras semangatnya keringat. wow gitu. Sementara untuk pemilihan lagunya sendiri, karena saya agak-agak paham gitu ya sama arti lagunya tadi dari Iya. lirik-liriknya begitu ya kan. Yale, yale. Tadi itu kalau nggak salah matena gitu kan. Nah, iya. Artinya Itu neng anak. kejung ala Madura itu seperti itu. Jadi Kalau di sini kidung, tapi kalau di Madura kejung. keju. Kurang lebih itu tadi makna dari lagunya itu adalah jangan tukaran supaya Jangan berantem. Jangan berantem Iya. gitu ya, jangan berantem nanti kalau berantem rezekinya menjauh seperti itu. Terus ya di akhir-akhir dijauh sama yang itu perempuan ngomong ke laki-laki gitu. Tapi terus nanti di belakang-belakangnya laki-lakinya bilang kan ada suara vokal laki tadi itu iya. bilang kalau iki lo gelang sekilmu gitu loh, maksudnya apa gimana ya tadi? Ini Gimana lo gitu? gelang Mungkin kakimu, lebih enak Mas gitu. Mas Iya. Pram yang jelasin. Karena identik, kalau Madura itu identik dengan gelang. Ketika dia kaya itu semakin gelangnya satu lengan. Itu kayak Semakin Marco itu. bergairah hidupnya, semakin menunjukkan gairah hidupnya itu dengan gelang-gelang. Jadi memacu semangat dengan zaman semakin pesat Iya. itu ditunjukkan oleh gelang-gelang yang Iya, banyak. iya. Kekayaannya itu Iya. gelang-gelang Iya. itu ya, Itu mas-masan. Liatin di kalung tapi yang paling kelihatan tuh ya gelangnya gini nih. Oh, Ibu Tejo. Makanya dari keseluruhan itu saya namakan tari Geleng Room. Geleng Room. Gelangnya. Ini butuh waktu berapa lama Mas Pram untuk menciptakan sebuah kreasi yang luar biasa ini? Kalau proses itu ya mesti agak lama. Kalau mau menjadi sesuatu, karena di dalam tari itu sendiri Ya. harus ada harmonisasi tentang penciptaan Ya. musik, penciptaan eksplorasi gerak dan penciptaan busana itu sendiri. Jadi penciptaan atau tari yang dikatakan orisinal Iya. itu musiknya harus baru, harus Iya. membuat sesuai dengan apa yang idenya itu tadi, iya. terus geraknya juga harus, terus busana juga harus. Dan tata Jadi, rias pasti. Iya, tata rias juga. tata Pasti, rias, karena kan iya. itu juga satu hal. Itu butuh berapa lama proses dari observasi sampai hingga tarian ini diaktualisasikan di panggung atau ditampilkan begitu? Kebetulan juga melihat
sesering apa kita. Jadi kalau misalnya setiap hari kira-kira ya 1 bulan baru kelar. Luar biasa gitu. ya. Baik, nanti kita akan melihat tari Geleng Room ini dari sisi busana dan Mbak penantinya yang cantik tadi bisa diundang juga, tapi nanti dulu. Yang pasti Anda masih bersama kami di Obrolan Budaya. RRI Net. Iya, Anda masih bersama kami di Obrolan Budaya RRI Net. Ya, dan Mbak Pur terima kasih, suaranya merdu sekali ya, membuat kita terbang ke awang-awang, ya kan? Kamu bisa terbang. Iya, bayangannya sih. Oh, baiklah. Tapi malam hari ini Rina dan juga Anda, kita akan ajak Anda pemirsa dan juga Anda yang di studio, kita mau ajak Anda untuk mengenal lebih jauh tentang salah satu mahakarya yang luar biasa, Tari Geleng Room. Iya, Tali Geleng Geleng Room. Gimana kalau kita undang Mas Pram penarinya untuk bisa hadir Mbak di Nini. tengah-tengah kita? Mbak Nini. Nini, Oke. iya. Halo, silakan. Iya. Silakan. Aku takut tumpah loh Mas Jo. Ini kayaknya ada nasinya Itu ini. isinya apa sih? Nasi. Oh, iya, Mbak. Sego urap-urap itu loh mungkin ya. Bukan, ini itu bukan nasi sego ura-pura. Jadi gini. Sudah biar dijelaskan. Jadi gini, itu ada rinjing, namanya rinjing. Rinjing. Oh, bahasa Bojonegoro itu. Ya, rinjing. jadi kalau orang Madura, ketika saya melihat orang Madura itu kalau membawa sesuatu di kepala itu kan tidak dengan tangan. Jadi dengan jalan pun sudah dilepas di sini. Ya. Sudah dilepas. Itu kesaktian itu ya. ya. Makanya tadi ada gerakan yang dipasang gini terus baru gini, seolah-olah mereka belajar berproses untuk bisa membawa ini tanpa tangan. Itu makanya Emang nggak pernah jatuh. dulu ketika saya pertama kali menampilkan tari ini, loh kok rinjingnya nggak bisa jatuh ya? Iya. Padahal ini ada cucuknya di belakang supaya tidak jatuh. Benahan gitu ya. Tetapi orang melihat, loh ini kok nggak bisa jatuh ya? Kapan belajarnya penari, misalnya penari tujuh kok semua bisa seperti itu semua? Itu adalah siasat. Tapi inilah kalau saya bilang sebuah kebanggaan semua mahakarya tari kepresidenan yang ditampilkan di Istana Negara yang luar biasa. Tari Geleng Room ini kalau bisa Mas Pram sendiri ceritakan dari busana, karena Mas kan yang menciptakan ini ya, mungkin Mas lebih tahu. Tadi ada proses di mana si mbaknya ini tidak menggunakan sarung begitu ya, kemudian meletakkan, kemudian menggantinya dengan memakai rinjing tadi dan menggunakan sarung sebagai alas. Mungkin bisa diceritakan Mas mungkin. Begini,
kalau secara struktur koreografi itu hanyalah pencarian dinamika. Supaya ada dinamika di sana bahwa orang Madura itu selain pakai jarit juga membawa sarung dan kadang-kadang juga seperti itu. Jadi sebelum jaritnya dikelihatkan ditutupi dengan sarung dulu langsung diplotrok nih, tahu diplotrok nih. Iya, diceblokkan. Nah, diceblokkan. Itu supaya mengangkat dinamikanya terangkat diharmonisasikan dengan penciptaan musik dan penciptaan geraknya. Jadi busana wow, orang pasti akan menjadi begitu. Shock terapi. Shock terapi. Jadi saya berpikir ini harus ada shock terapi gitu. Jadi kaget gitu ya. Gitu, kaget gitu lihat sesuatu. Kok sarungnya dibuka gini pas nggak ada dalamnya gitu ya kan? Pasti gitu ya. Mikirku juga gitu loh Mas jatuh Jo. gimana? Ternyata di pelotrok ini ada sesuatu yang gemebiar di sana. Ya, biar gitu ya. Itu juga ada filosofinya sendiri bahwa luar dalam orang Madura itu memang wow menurut saya. Wow itu hebat maksudnya ya. Nah, oke, Mas bisa diceritakan ini terus, kan pemilihan warnanya. Saya juga menciptakan ini sebenarnya dulu itu penuh pro kontra. Artinya orang Madura sendiri tidak mengakui, artinya tari Madura kok kayak gitu. Itu bukan tari Madura. Teman-teman Madura pernah saya dikasih surat dan sebagainya, teman-teman seniman yang setengah protes ke saya bahwa tari Madura itu tidak seperti itu. Ternyata karena saya seorang seniman, jadi saya berkarya bebas kan, berkarya apa saja bebas, diterima monggo, gak diterima ya monggo begitu. Tetapi sampai sekarang itu adalah tari ini sangat ngetren bahkan di Madura itu warna-warnanya ya seperti ini, warna jadi tarian. Jadi inspirasi tari-tari lain di Madura begitu. Iya, hampir seperti ini. Jadi semua hampir memakai perkusi gitu, padahal dulu kan masih kenong telok yang ning nung. Iya. Nah, ketika saya menciptakan geleng ruung dengan perkusi, semua sekarang menjadi banyak yang berminat untuk menciptakan dengan perkusi. Dan lagi ketika saya berpikir bahwa cubit-cubit itu saya ganti ini borci yang merah-merah di sini. Oke, boleh mungkin dideketin. Ini mungkin pemirsa juga ingin tahu ini. nih. Nah, yang di sini ada merah-merah ini. Dulu kalau orang Madura kan dicubit-cubit gitu kayak orang pusing gitu loh. Iya kan? Masuk angin biasanya kayak gitu saya. Itu biasanya kan di dahi sini. Di sini ya. Tetapi saya ingin ingin menciptakan sesuatu yang baru, tak taruh sini. Lah ini sekarang menjadi trend center, artinya bukan kami sombong tetapi hampir semua teman-teman yang menampilkan tari Madura walaupun bukan gelem ruung, riasnya hampir seperti ini. Sebentar, ini maknanya apa sebetulnya kok ada manik-manik di sekitar mata mungkin? Ya itu tadi. Ketika untuk menggambarkan perempuan Madura Madura. yang banyak merah-merahnya memang seperti itu. Iya. Orang Madura kan ada merah-merah yang dicubit-cubit. Rata-rata dicubit-cubit begitu. Iya, karena pusing biasanya. Jadi pijat sendiri, pusing dia mikirin kamu tanya begitu. Ya kita juga pengen tahu ya, kita juga pengen tahu ini mungkin ada maknanya apa gitu ya. Ya karena belum pernah ketemu sih iya perempuan itu. Madura yang asli. Kalau saya kan jadi-jadian gitu kan. Bahkan ketika saya menciptakan, coba berdiri. Mbak Nini berdiri. Bahkan saya menciptakan sarung seperti ini. Kalau dulu saya sebelum menciptakan tari geleng ruung, kebanyakan sarung itu cuma diikat. Tetapi karena saya kepingin sesuatu yang bisa membuka, bisa menutup, terus saya kasih biru di sini, itu juga sudah menjadi tren. Artinya sekarang sudah hampir seperti ini semua. Jadi kebaya pun hampir seperti ini. Kebaya pun. Jadi wirunya di samping-samping ya, Mas Pram ya. Di tengah, di tengah ya itu ya. Itu posisinya gitu. tengah tuh. Jadi kalau begini seperti sarung. Ketika membuka, coba membuka karena gerakannya harus ada gerakan lebar gitu. Iya benar. Iya. Tapi kalau yang aku suka di sini nih memang identik Madura banget. Warna Madura itu memang merah, kuning, hijau, biru daun. Ya kan? Hijau atau biru? Tapi di sana nggak ada hijau ya. Biru. Iya benar. Kacang biru. Ya kan. Nah ini dia ya, jadi menarik sekali. Jadi pemilihan kemudian yang dikenakan di tadi apa? Yang di kaki apa rok ya, apa tuh namanya? Ini kain gitu ya. Itu memang sebatas lutut itu atau? Iya sebatas lutut karena saya melihat orang Madura itu kalau berjalan juga cepat
terus pinggulnya agak bergoyang-goyang gitu ya. Walaupun iya bener kan? Ya, Mbaknya orang Madura. Iya, campuran tapi. Oh gitu ya. Makanya goyangnya cuman sisih gini. Mas Pram, sebelah doang. sebentar. Aku mau tanya ini kalau make apa ini kepalanya ini loh, ndak sakit toh? Ndak Berapa kena kilo itu vertigo gitu beratnya? dah? Ndak kena vertigo. Aku mikirnya ini kan beberapa jam toh tampilnya toh, Iya. narinya. Kan nggak pusing atau gimana? Nyiasatinya gimana ini Mas Pram? Ini hanya secara visual berat sekali. Jadi seperti orang membawa beban kan. Artinya tetapi ketika kita memegang itu ya mesti kita membuatnya mesti harus yang Sangat enteng, ringan, ya. yang ringan karena gerakan kepala juga banyak sekali. Coba delek ini. Loh bisa ya? Nah itu. Oh, gede-gede. Jadi kalau berat mungkin gini-gini. Iya, kabotan ya. Iya. Seperti mengangkat beban hidup ya, berat sekali. Jadi menciptakan tari, menciptakan busana itu berpikirnya mesti ke sana. Berpikirnya mesti ke situ. Nah, ini filosofinya apa itu? Beban yang diangkat itu isinya apa sebetulnya? Kalau di dalam kehidupan nyata, beras atau apa? Orang pedagang Madura atau orang yang mau bepergian dulu, orang Madura itu kalau Marlena itu mesti bawa bungkusan terus dibungkus oleh bawa Kain. rinjing gitu dibungkus kain kalau Iya. diludruk-ludruk itu loh Iya, iya, biasanya. iya. Terus ditaruh di kepala ambil. Ayo gitu kan begitu ya. Iya. Oh, jadi apa saja bisa dibawa di atas kepala Iya, begitu ya. Oke. Iya. Saya pikir ini mungkin dari menanam padi kemudian ditaruh di situ. Enggak ya, ini memang Bisa karena juga ini ya. saya mengangkatnya adalah kehidupan sehari-hari orang Madura, jadi bisa pedagang, bisa pekerja dan sebagainya. Nah, Mas Pram, itu ada selempang yang digunakan. Memang sengaja pemilihan warnanya 2 warna, dual tone begitu? Kalau saya melihat, kalau saya menciptakan tari ini, Iya. mula-mula kenapa saya sarungnya harus merah dan hitam? Nah, itu. Karena itu menggambarkan semangat juga. Ketika nanti saya kasih biru, garis biru sedikit saja, itu akan sudah mengurangi keenergikan yang nanti tidak match dengan busana yang di dalam. Oh, Nanti kalau oke. dikasih merah, kuning. Atau mungkin bajunya Jadi kan biasanya setopang. kalau sarung kan kotak-kotak. Oh iya benar. Kalau Madura itu kotak-kotak toh Mas Pram enggak? Enggak, sarung Madura itu walaupun perempuan ya sarungnya batik sebenarnya. Oh. Tetapi karena ini sebuah tari yang dimana tari itu harus memikirkan dinamika, bukan hanya begitu saja, tapi dinamika dipikirkan. Makanya ini saya buat polos, yang buat dalam saya buat batik. Batik. Jadi itu menunjukkan bahwa ada perubahan yang polos sama Iya. yang ketika dibuka itu Iya. atau ketika dilepas tadi itu ada sesuatu yang wow gitu Iya, ya. ada shock terapinya. Shock terapinya di situ pemirsa. Nah, Nanti kita ngobrolin soal ininya dong, Apa masalah coba? gerakannya. Tadi aku soalnya ngelihat karena memang dia ini adalah tari kreasi ya. Ada gerakan-gerakan yang modern juga kayak split tadi tuh ada betul. split juga. Betul. Terus ada kayak setengah tari yang modern lah pokoknya yang Tadi saya justru malah melihatnya kayak India di awal-awalnya. Iya Kayak betul, tari-tari saya ngerasa India. ada Indianya juga tadi begitu. Nah, ini soal koreografer nih Mas Pram. Kembali lagi soal koreografer. Mungkin ada ketertarikan untuk kita nih pemirsa yang baru pertama kali ini menyaksikan tari Geleng Room ini. Mungkin pernah ini tari ada influence dari India atau ada pengaruh dari budaya apa selain Madura mungkin? Iya kan sambil nunjuk kakinya juga tadi gini, kakinya gini terus nunjuk gini gitu. Iya. Memang di dalam explore, dalam penggarapan sebuah karya tari itu kita kepingin sesuatu yang baru. Jadi kalau orang Madura kadang-kadang menarinya begini, kadang-kadang begini, saya mencoba begini. Tapi ternyata sekarang tari Madura yang sikap jari seperti ini dipakai. Oh. Jadi Wow, ini Oh, gini. benar-benar inspiratif ini ya. Nunjuk. menunjuk begini. begini. Nah terus kenapa coba Mbak Nini waktu begini? Kenapa saya harus coba lah ini supaya ada keterkaitan tangan dengan gelang yang sebagai judul tarinya. Memperkuat di sana. Ini penekanannya di situ. Ya, Geleng ini ada Room. gelang, ini Iya. ada gelang, ini ada gelang. Oh, ini loh maksudnya itu begitu. Oh iya. Wah. Jadi sesuai judulnya. kalau di dalam tari kan nggak mungkin duting gelang gini. Tetapi kan kalau begini sudah kayak menunjukkan bahwa ini gelang, ini juga gelang. Iya. Iya, Itu betul. poinnya di situ Iya. ternyata. Iya di sana juga. Kenapa terus ada split dan
sebagainya Iya. itu menunjukkan semangat yang luar biasa yang tidak dipunyai oleh perempuan-perempuan lainnya, perempuan-perempuan darah lainnya maksudnya. Iya, Coba Mbak Nini splitnya, split di situ. Ini Ya, yang situ. perlu Ya. dicoba ini. Lah. Nah ini dia nih yang Dan split di sini dia akan berubah berbalik ke sana pun dia akan masih enjoy itu karena orang Madura itu bergerak apapun mau, bergerak dinamis, apa saja mau, dinamis Iya, ya. jadi aku ada botol ya tak angkat, ada Apapun lah ya. apapun ya dia tidak gengsi gitu ya. baik. Nah, oke, tadi ada begini juga. Begini tadi tarian itu melambangkan apa itu, Mas? Kalau begini juga sebenarnya tari Madura itu kan begini ya. Banyak sikap-sikap tangan yang seperti ini. Karena saya ingin menciptakan tari baru yang orang belum pernah membuat gerakan-gerakan itu, makanya agak saya ginikan. Terus supaya langkah kakinya itu gelangnya itu akan menjadikan apa? Ada setak gelang yang ditampilkan. Jadi di sini tetap ada gelang, di bawah juga gitu. Coba Mbak Nini coba. Yang coba. Nah, langkahnya agak keras, hep 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 hep. Nah, itu tetap dinamika yang ditampilkan oleh gelang itu akan lebih kuat gitu ya. Tapi memang ini menjawab tidak? Ada pengaruh dari budaya-budaya luar, India, Bali mungkin? Tidak ya. Tidak, iya. Jadi memang ini memang asli Mas Pram kreasikan sendiri untuk membuat sesuatu hal yang otentik atau original seperti ini. Iya, Wow. saya menciptakan sendiri. Jadi ngadopsinya hanya warna-warna Madura. Jadi nuansa-nuansa Madura saya adopsi di sana. Tetapi gerakan dan musik itu benar-benar baru, benar-benar baru. Jadi Luar biasa. supaya saya tidak seorang penata tari yang memikirkan hal yang baru itu akan menjadi kalau untuk garapan baru gitu. Jadi sebelum dipikirkan orang lain kita harus punya pikiran itu. Gitu. Oke, jadi out of the box lah ya bahasa kerennya. Oke, baik. Untuk Anda pemirsa dimanapun saja Anda berada, mungkin ada yang Anda tanyakan juga seputar bagaimana sih kreasi tari ini, apakah tari ini memang cocok untuk bisa ditampilkan di event-event spesial Anda. Nah, satu pertanyaan lagi nih buat Mas Pram, biasanya tari ini dibawakan oleh berapa orang? Idealnya gitu. Idealnya 7 orang. Dan komposisi itu juga kenapa komposisinya berkelompok ke sana, berkelompok ke sini, lari ke sana berkelompok. Itu saya juga menggambarkan bahwa orang Madura di mana-mana tempatnya pasti akan berkelompok. Oh begitu. Iya. Coba ini ada Kampung Madura. Tidak mungkin kalau di Kalimantan juga begitu, Madura juga satu kelompok Madura. Di Blitar juga ada Madura ya satu kelompok Madura. Tapi memang 7 orang ya memang ya. Apa maksudnya ada maksud tersendiri dari jumlah 7 itu? Tidak itu ya? hanya karena kalau di Posisi panggung aja. di panggung kita membuat formasi 7 itu lebih efektif daripada kita membuat 5 atau 4. Karena ada gerakan-gerakan yang berbeda. Ada gerakan-gerakan yang berbeda antara satu dengan satunya. Jadi untuk mengangkat supaya di sana ada nilai dramatiknya, dramatik geraknya itu memang ada perbedaan dan ada pola-pola lantai yang harus kita angkat di sana supaya tari itu menjadi kuat. Gitu. Wow, sepertinya kita juga masih ingin tanya lebih jauh lagi tentang tari kreasi ini ya. Dan tentunya juga nanti Anda yang di studio boleh bertanya langsung. Mungkin kita juga mau bertanya juga boleh. Iya, aku sebenarnya tuh tertarik sama gerakannya yang pinggulnya tuh digoyang-goyangin. Digoyang-goyang itu ya neng Ana ya kayak mirip banget seperti ibu saya kalau lagi ngedit ambil air itu loh. Kan goyang. Itu mungkin untuk jaga keseimbangan kali ya. Iya. Mungkin atau bagaimana? Dan juga kelemon juga Mas Jo. Jadi kalau nggak gitu nggak enak mungkin ya. gimana Jadi Mas Ram? saya dulu ketika menciptakan ini juga terilhami oleh pinggulnya seorang Madura. iya Artinya gitu ketika jalan saja wis ngomong ini gini kan gitu ya. Orang Madura kan begitu. Iya. Megol. Yang Itu diakui. Iya. Sama Suami saya. Ketika orang Madura kelihatan pusarnya itu bangga sekali gitu loh Iya, dulu. iya, benar. Terus dia jalannya tetap
mantep gitu Jadi loh. gini ya, kalau saya boleh lihat ini tetap menonjolkan sisi femininitas ya. Feminisme maksud saya. Iya. Dari sisi tarinya yang sangat dinamis, atraktif, Iya. tapi tetap terkesan anggun. Cantik. Cantik. Cantik, iya. Itu jatuh-jatuhnya cantik. Jadi walaupun ada split, ya kan itu kan butuh keterampilan khusus ya, split, kemudian yang sangat dinamis, muter-muter tadi segala macam, tapi tetap cantik. Iya. Iya betul. Nah, itu mungkin yang dirasakan oleh teman-teman seniman itu ketika melihat tarian saya tuh dia berbicara oh tarinya cantik. Tarinya cantik ini seperti tarinya Dimas Pramuka misalnya seperti itu. Tetapi saya sendiri tidak bisa merasakan karena kekasan itu kan orang lain yang bisa merasakan Iya, ya. benar. Jadi memang saya ketika menciptakan sebuah tari itu jatuhnya memang cantik. Jadi walaupun gulung-gulung kayak apa Iya, ya itu. akan menjadi kesannya masih cantik. Masih cantik gitu. aja ya. Iya. Oke, kalau dilihat dari kalung, itu ada kalung juga yang dipakai sama Mbak? Enggak. Bunda ada. Atau manik-manik aja yang dipakai Ini di situ? manik-manik di sini. Oh, ada untuk manik-manik saja hiasan, di situ iya. ya. Untuk pemilihan sanggulnya sendiri memang harus harus ada bunga melatinya juga begini. Harus Ini sanggul ada- Madura atau sanggul Jawa sebetulnya? Ini sanggul kreasi, sanggul kreasi yang ya. biasanya kalau orang Madura itu memakainya kan di bawah gitu ya, di bawah. Kalau cebing itu loh, cebing Madura, makainya di bawah terus ada karang melok 2 di sini sama di sana. Tetapi karena ini adalah tari garapan baru, saya tidak akan mengambil sesuatu yang sudah ada, makanya saya tetap berpijak pada apa yang saya angkat saya kembangkan. Jadi tetap ada karang meloknya, tetapi sanggulnya sudah kreasi. Kreasi dan melati itu juga tetap. Kalau melati ini sebenarnya khas dari saya mempunyai sanggar Gito Maron. Ketika dimanapun kita menari dan itu tari apa saja pasti ada melati hidup, pasti ada melati hidup pasti ada. karena ini sebenarnya rahasia ya. Ya. Karena bau melati itu bisa membangkitkan terapi supaya tidak nervous dan sebagainya. Oh, bagi si penarinya. Iya, bagi si penarinya. Wah. Coba kalau mau nervous ya, membau melati benar. atau ngemut kembang melati Di kayak dihisap. permen ya, Nah, di- gitu. dihisap gitu. Coba dirasakan. Ada nanti efek-efek ini ya, terapinya begitu ya. efek terapi. Wah, ternyata Jasmine, rahasianya ya. kita sudah tahu. Makanya kemarin itu waktu aku Tetapi tampil Mas Jo. perempuan Madura pun Gimana, tidak gimana, meninggalkan melati. Oh. Pasti akan punya, kalau ada gelungnya, diselipkan di dalam gelungnya biar wangi. Oh. Iya kan? begitu. Pasti gitu. Kadang-kadang perempuan Madura itu juga sukanya melati itu ditaruh di bantal misalnya kayak gitu untuk Supaya tidur. harum. Iya, supaya Wah, harum. ini pengharum alami begitu ya. Makanya mereka mentalnya kuat-kuat, tidak pernah nervous. Bermental Orang baja. dulu ya, orang Iya, Madura iya, yang dulu iya. ya. Iya, betul sekali. Baik, waduh, ternyata sebuah tari tradisi kreasi seperti ini syarat akan filosofi juga, makna-makna kebaikan juga sudah terpancar dari tari Geleng Room ini ya. Iya. Untuk itu pemirsa, jangan beranjak dulu dari tempat Anda. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya. RRI Net. Walang kekek, walange kadung, walang kadung, dawa sodangi. Walang kadung ya mas, dawa sodangi. Yen wis kadung,
Mbak Purbandari, terima kasih. Itu kalau tadi kamu berasa ada di awan, sekarang berada di mana? Sekarang sudah agak sedikit mendarat ya, karena sudah di tengah-tengah acara. Tapi belum 100% mendarat, karena kita masih punya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada Mas Pram pada pagi atau malam hari ini ya. Pada malam hari ini tentu saja. Nah, Yuk, langsung yuk. Mas Rina, Jo, sebentar iya. Mas Jo. Kita Tadi ini kamu kan bisi-bisi sama saya apa iya. sih? Saya itu kan sering dengerin Pro 4 RRI Surabaya. Pasti harus dong. Kan banyak sekali yang diulas tentang budaya-budaya, apalagi budaya di Surabaya tentunya toh. Aha. Di Surabaya sendiri tuh ada budaya manten pegon. Iya. Penarinya tuh ada penari apa itu kayak ada bunga-bunga sing dek sirah itu loh, dek kepala itu loh. Itu namanya rontek. Jadi begini, Rontek. itu kebetulan ciptaan saya juga. Oh. Saya menciptakan tari kembang pegon. Itu kembang pegon itu terilhami oleh manten pegon Surabaya. Jadi meriahnya arah-arahan manten pegon Surabaya. Makanya si penari itu membawa rontek. Rontek bisa ditaruh di atas kepala. Jadi semula menjadi setting, terus akhirnya ditaruh di atas kepala supaya arah-arahan itu tampak di sana. Terus karena manten pegon itu juga merupakan sesuatu yang khas, yang lain daripada manten-manten yang lain gitu. Jadi di sana ada beberapa, kalau di manten pegon itu ada 7 bidadari. 1001 bidadari di hari ke-7 ketika manten itu berpuasa. Jadi makanya kalau di tari itu juga ada tujuh penari dan membawa sampur yang berkesan sutra. Jadi itu ada semacam 7 unsur begitu ya, ada maknanya juga sampai Itu ke-7. nggih. Itu kebetulan tari itu juga pernah juara umum di tingkat nasional tahun 2010. Itu juga busana terbaik juga. Wah, Busana terbaik juga. kalau berbicara busana terbaik, tata rias, kreasi tari, semuanya sudah sama Mas Pram ini. Tapi sebuah kompetisi itu adalah bukan ukuran, itu kan cuman ukuran yang bagi yang pengamat ya. Tetapi yang penting tari itu bisa berkembang dengan baik, terus bisa diterima oleh masyarakat, itu suatu kebanggaan. Dan kebetulan manten pegon kembang pegon ini setiap ada tamu di Wali Kota Surabaya itu ditampilkan. Jadi kami diundang untuk menari di sana ketika ada tamu di kediaman Wali Kota. Yang selain itu yang barusan saya menciptakan itu juga tentang Surabaya, tari Tabibaya. Tabibaya itu tentang bunga Tabibaya yang lagi viral. Yaitu lagi viral, terus saya mencoba menciptakan sebuah tari Tabibuya dengan riasan yang banyak bunga-bunga di atas kepala dan sampai ke ujung kaki. Nah ini sekali juga kita pengen informasikan kepada pemirsa dimanapun saja Anda berada di seluruh Indonesia. Tabibuya itu adalah sebuah tanaman yang hampir mirip dengan bunga sakura di Jepang. Jadi tanaman Brazil. Jadi ini tanaman ini tumbuh di seluruh halaman kota Surabaya ya, dan ketika dia bermekaran ya muncul seperti bunga-bunga indah seperti bunga sakura. Dan inilah yang mengilhami Mas Pram untuk membuat sebuah tarian berjudul tari Tabibaya. Kalau Tabibuya kan bunganya ya, tetapi karena ini sebuah tari, jadi Tabibaya itu Tabibuya yang ada di Surabaya. Artinya Mas Jo. Tabibuya itu bunganya. Tabibaya adalah Tabibuya yang ada di Surabaya dan memeriahkan kota Surabaya menjadi cantik, menjadi indah. Mungkin kalau Anda menjadi semuanya asri. penasaran ya, silakan datang ke Surabaya. Ketika bunga-bunga ini sedang mekar pasti indah sekali, ya ada kan? musimnya. Oke Jo, ini sepertinya sudah ada teman kita yang di studio yang akan bertanya. Boleh salah satu, oh ya tadi Mbak Pur kelihatannya mau bertanya, silakan Mbak Pur. Oh ya, ini ada yang mau bertanya soal tata rias ya kan? Tata rias dari penari. Oh ya ini juga ada Anto, kita kumpulin dulu deh. Oh iya. Silakan maju Anto, tanyain Pak. Ini soal tata rias ya, tata rias dari penari Geleng Room ini bisa di close up mungkin untuk kameranya. Nah ini dia. Jadi Mas Pram, di silakan. sini yang spesifik Geleng Room itu hanya merah-merah yang ada di sekitar mata. Kalau riasan secara
secara umum adalah riasan yang cantik. Riasan yang cantik yang agak ditebeli pada bawah mata supaya ketika ada pancaran mata yang harus tajam itu tampak di sana. Coba Mbak Nini. Nah, tampak karena orang Madura itu ekspresif banget. Makanya saya selain mengangkat beberapa busana itu make up juga saya angkat karena agar kelihatan ekspresif bagaimana. Itu mungkin ada ketajaman garis tajam di sana. Apa tuh celak? Ya, celak itu celak. garis mata yang di bawah itu agak ditebelin dan alis dan sebagainya itu juga ada garis-garis tegas gitu, garis-garis tegas. Termasuk lipstiknya pun juga kelihatan banget gitu kan. Warna yang ditampilkan pun juga warna merah. Lebih kepada mata ya Mas ya? Iya, lebih kepada mata karena mata itu di dalam menari, mata itu berbicara. Coba kita memakai masker dengan mata melihat ke sana. Matanya orang senyum dengan tidak itu kan kelihatan. Oh iya. Matanya orang marah dengan tidak itu pasti mata dulu yang di. Iya benar. Oh gitu. Tapi kalau saya lebih pakai face shield daripada pakai masker ya kan? Tadi itu tadi. Jadi, Sebentar Mas Jo, aku juga mau tanya. Apa itu? Itu kayak gelang di tangan itu kan mesti kan ada 2 ya toh. Maksudnya 2 tangan maksudnya? 2 tangan ada gelangnya. Haruskah jumlahnya itu sesuai yang dipakai penarinya ini atau sembarang terserah lah gitu ya? Bisa disesuaikan, tetapi lebih banyak lebih bagus karena di sini adalah penekannya pada gelang. Simbolnya apa? Kekayaan atau kesejahteraan? Simbol semakin bergairah. Jadi artinya di sana ada kata-kata begini. Semakin banyak gelang-gelangku. Adalah menunjukkan kegairan hidup saya. Gitu. Ada sinopsisnya yang seperti itu. Jadi gelang semakin banyak, gairah hidupnya semakin meningkat gitu ya. Mengacu kehidupan dengan zaman yang semakin pesat. Memacu kehidupan dengan zaman yang semakin pesat. Jadi orang Madura itu selalu memacu kehidupannya dengan zaman-zaman yang semakin pesat. Jadi selalu dia tidak mau ketinggalan walaupun istilahnya mereka dianggap kuno, tetapi dalam bekerja, dalam mencari nafkah dan sebagainya itu tidak akan mengenal lelah gitu. Ya. Untuk hiasan yang ada di kepala itu sendiri tadi kan selain ada bakul nasi gitu ya. Ini kan ada kayak simbol ini terus sama kain yang menjelewer ke bawah. Iya. Ini karena pita-pita gitu ya. Sebenarnya hanya menggambarkan rinjing yang ditutup kain. Biasanya kan orang Madura membawanya bekal itu kan ditutupin kain ya. Ditutupin kain gitu terus diangkat di atas kepala. Lah karena ini sebuah tarian ya mesti harus ada ornamen-ornamen yang bisa tadi membuat lintasan-lintasan gerak supaya menjadi bagus bagaimana. Dan di sini ada warna-warna ini memang warna-warna yang saya pilih bahwa warna terang itu warna Madura. Kalau ini coba saya kasih merah muda tidak akan Madura lagi nanti. Iya betul sekali. Jadi pinky nanti ya. Jadi Korea. Jadi Korea. Oke, Mas Bram luar biasa. Sama seperti tari piring misalnya, itu kan butuh keterampilan. Tadi saya juga berpikir seperti itu. Apakah orang-orang yang menarikan tari Geleng Room ini butuh keterampilan untuk menahan beban atau apa, jaga keseimbangan? Karena kan begitu ya pada aslinya masyarakat Madura menahan keseimbangan beban yang ada di atas kepala itu kan luar biasa sekali. Ternyata memang sudah dimodifikasi begitu ya. Betul sekali, udah dimodifikasi dan pemilihan warnanya pun juga pas gitu. Tapi saya tadi ini loh, waktu menari saya sempat dengar ada bunyi kayak gerinjing-gerinjing juga. Saya cariin bunyinya tuh dari mana. Asalnya ternyata gitu ya. Dari gelangnya ya. Nah, agak-agak ada bunyi-bunyi gitu. Jadi di sinopsis ini memang ada bunyi gerinjing. Jadi gemerincing gelang-gelangku semakin memacu langkahku dengan zaman yang semakin pesat. Jadi memacu langkahku dengan zaman sengaja ya dikencengin gerakannya di bagian tangan supaya gelangnya berbunyi. Nah itu tadi seperti kayak India ya. Iya benar. Saya kayak sinetron TV itu juga. Oh iya. Gini. Pasti. Apakah terinspirasi India juga enggak? Tidak. Jadi ini memang mirip murni. tapi ya.
Itu hanya untuk cara membunyikan kerincingnya tadi dari gelang gitu ya. Tapi nggak ada salahnya juga karena kan orang Madura juga banyak tuh yang suka nonton film India zaman dulu Iya ya benar kan? benar. Oke, Mas Ram ini luar biasa sekali ya. Anda ini kan sebagai kreator itu semuanya dikreasikan mulai dari koreografernya, Anda juga busananya, Anda juga tata riasnya, Anda juga. Bayarannya banyak berarti Mas Jo. Terus begini. Iya gimana nih? Gimana penjelasannya? Nah Ini sangat sangat bersyukur saya bisa menata tari dengan menata busana sendiri karena itu akan menjadi sesuatu. Ketika saya bisa menata busana terus saya memanggil menata tari tapi saya memanggil penata gitu busana itu masih akan menjadi untuk mencapai harmonisasi itu akan lebih terap ketika saya bisa menata busana sendiri dan menata tari sendiri. Itu jarang loh dipunyain oleh penata-penata tari. Betul. Biasanya Ya untungnya saya dulu awalnya sekolah di John Robert Power. Jadi ketika saya sudah lulus dari SMKI, saya mencoba 1 tahun di John Robert Power. Di sana ada pelajaran gradasi warna, terus supaya orang menjadi cantik itu bagaimana, itu saya pelajari semua, terus saya terapkan pada ini. Jadi dan kebetulan memang, saya juga bisa merias juga. Jadi memang pendidikan itu sangat penting banget. sekali Lengkap, ya. komplit maksudnya ya. Kasihan dong orang-orang yang, jadi kalau memang terjun benar-benar di dunia seni. Ya nggak kasihan dong Jo. Enggak, maksudnya karena gini kan loh. Mas Pram ini kan untuk biar apa yang dia maksud, apa yang dia bayangkan, imajinasinya itu biar tersampaikan. Iya, maksud saya begitu. kasihan tuh bagi orang-orang yang seniman tapi yang hanya bisa satu bidang saja. Lebih baik kalau bisa mengembangkan dari tarik, busana gitu ya Mas ya, bisa lebih kompleks. Makanya saya komplit. ketika menciptakan satu tari dengan satu tari yang lain itu mesti ada perbedaan. Jadi tidak akan saya membuat wah ini ada sarung tak tempelkan tari buku yang baru. Tidak. Karena itu bukan pemikiran, bukan sebuah ide yang bagus. Tetapi ide yang bagus kalau kita membuat tari baru, betul-betul baru. Betul-betul Jadi, baru. Makanya di dalam tarian saya itu ada tari kembang pegon ya busananya seperti itu. Tari geleng room ya seperti ini, ada lagi tari lenggang Surabaya ya seperti ini. Jadi tidak ada mat-mat yang ini harus dicopot ditaruh sana, ini copot taruh sana. Tidak. Betul. Memang terpikirkan, Jadi terkonsep. originalitasnya tiap tarian tuh beda sendiri-sendiri. Betul sekali, Ya, punya moodnya karakter ketika sendiri-sendiri. membuat pun juga beda. Iya. Dan hasilnya luar biasa. Terima kasih. Baik, kita masih akan lanjut lagi. Oke, kita akan lanjut lagi di episode-episode selanjutnya. Yang pasti Anda tetap bersama kami terus. Ya mungkin nanti di pertemuan atau di episode selanjutnya kita akan bahas lagi yang lain. Betul. Terima kasih buat Mas Pram. Terima kasih. Atas waktunya. Mas Pram. Sukses buat tarian kreasinya, Terima kasih. busananya, Sama-sama. Mungkin ada tariannya. satu closing statement dari Mas Pram tentang tari kreasi. Siapa tahu bisa menginspirasi generasi milenial untuk bisa menciptakan kreasi-kreasi tarian, busana seperti itu. Dan rias tentunya Ya ya. itu Tarias tadi. juga. Ketika kita menciptakan sebuah karya tari atau karya seni, kita mesti harus memikirkan originalitas. Jadi jangan sampai comot-comot, artinya ketika saya sudah membuat tari bagus, terus busananya saya comotkan dari sana ke sana. itu dia. Tetapi harus busana itu harus terpikirkan. Jadi ketika kita membuat suatu koreografi itu harus ada pemikiran tentang tari, tentang iringan, tentang busana. Iya. Dan rias Dan itu harus rias kita tentu saja, pikirkan. Kalau itu. Lengkap Jadi banget. harus komplit gitu ya, paket komplit begitu ya. Harus bisa menguasai betul. semua hal yang tadi disebutin sama Mas Pram Iya. ya. Mbak, terima kasih sudah berkenan untuk berbagi tarian yang luar biasa. Dan saya Joadi Yuanda. Ana Riangga. Rina Suciawati. Iya, mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Selamat malam dan salam. Budaya. Berkumandang ensiklopedi budaya Pro 4 RRI Surabaya berkreasi tiada henti.
Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.